Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Anis, selamat pagi teman-teman. Saya Ayu Nindaromaningsi akan menjelaskan mengenai desain organisasi PT Turakarya Karya atau dalam kurung PT Tura Studio. Yang pertama, kebetulan saya juga menjabat sebagai manajer finance di PT Turakarya Karya dan ini bukti dari keanggotaan saya. Lalu saya akan mengenalkan PT Turakarya Karya merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak di bidang periklanan yang berfokus kepada pengerjaan branding sebuah brand atau merek. Perusahaan ini bertempat di Jalan Gubeng Airlangga 5 nomor 44B Gubeng Surabaya. Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk membantu semua sektor perusahaan dalam menentukan posisi atau citra mereknya di masyarakat umum hingga mendapatkan keuntungan baik secara material maupun nilai. PT Turakarya Karya ini berfokus menyediakan jasa berupa konsultasi branding, merancang komunikasi kepada calon konsumen, menentukan alat yang memungkinkan untuk digunakan sebagai marketing tools. Lalu secara garis besar, Turakarya Karya ini adalah perusahaan jasa yang menyediakan produk jasa guna menetapkan posisi suatu brand sehingga brand tersebut secara tepat sasaran dapat mengkomunikasikan goals atau tujuannya kepada masyarakat dan pada umumnya kepada calon konsumen. Produk jasa yang disediakan PT TKK adalah pertama pembuatan branding, yang kedua TVC atau television video campaign, yang iklan di yang biasanya teman-teman lihat di YouTube sebelum melihat video, lalu foto dan video produk, keempat aktivasi akun sosial media, kelima produksi iklan dalam bentuk video maupun foto. Lalu yang terakhir melakukan riset dan pengembangan dari sebuah perusahaan atau brand. Untuk struktur organisasi, posisi CIO diisi oleh atasan saya yaitu Dewa Made, lalu Head Finance diisi saya sendiri, lalu Project Manager diisi rekan saya Muhammad Ridho, lalu Creative Director diisi teman saya juga bernama Ricky, lalu Graphic Designer diisi oleh Ilham Zulfikar, lalu Social Media Specialist diisi oleh Elma Yanti Rusdia. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari step 1 dari Getting Start. Yang pertama, Goals Organization, yang dengan subtopik efisiensi. Pertanyaan pertama, does the firm discuss the relation between the input of resource and the output of products and or service? Does the firm want to utilize its resource well? Di sini saya memberikan skor 5 karena perusahaan sudah berfokus kepada sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjadi sebuah produk. Namun lanjutan dari produk tersebut sebagai rangkaian jasa yang memfasilitasi alat marketing untuk membantu perusahaan menentukan brand personanya. Lalu yang kedua, does the firm discuss and value the relation between the effort spent by employees and what they produce? Does the firm want to make good use of the employee skill? Saya memberikan skor 4 karena perusahaan sudah melakukan serangkaian controlling dalam memproduksi jasanya, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan dari keahlian karyawan. Lalu yang ketiga, does the firm support employee skills development and learning for in changing productivity? Saya memberikan skor 2 karena perusahaan belum bisa berfokus pada pelatihan untuk karyawan namun masih berfokus pada income perusahaan. Lalu yang keempat, ada pertanyaan, does the firm leadership articulate its concern for a strong relationship on the above? Saya memberikan skor 5 karena manajer staff menunjukkan kepedulian terhadap karyawannya. Karena posisinya karyawan kita cuma sedikit, jadi kita mempunyai bonding yang kuat. Jadi dapat mengkoordinir karyawan lain agar kompak dalam menyelesaikan. Dari Selanjutnya untuk subtopik effectiveness, yang pertama, how close the firm want to be to its customer? Does it meet the customer needs, price list, present and anticipate, product versus service? Saya memberikan skor 2,5 karena
perusahaan hanya berfokus kepada penyediaan jasa saja, namun belum menemukan antisipasi untuk mengikuti tren pasar untuk masa yang akan datang. Lalu yang kedua, how close the firm want to be social demands, including its regulators. Does it want to meet environmental needs and sustainability goals present and anticipate? Saya memberikan skor 3 karena perusahaan berfokus pada kualitas jasa sesuai dengan standar dari kita, namun belum mampu melakukan research and development untuk menentukan market di masa yang akan datang. Karena menurut kami market dari industri branding ini sangat fluktuatif, jadi kami masih belum menemukan formula yang pas untuk melakukan research and development. Lalu yang ketiga, how close the firm want to be to its suppliers, including outsource. Does it want to relate this to supplier needs and concern, present and anticipate? Saya memberikan skor 4 karena perusahaan kurang mampu menjaga lingkungan sosial baik dengan pelanggan maupun kekuatan outsource karena perusahaan selalu menerapkan SOP yang sama terhadap semua pekerja baik baik yang outsource maupun bukan. Yang keempat, how close the firm want to be its financier and stockholders. Does it value its relation with its owners, banks, and financial institution, present and anticipate? Saya memberikan skor 2 karena dari perusahaan masih belum mempunyai pemodal utama yang mendukung perusahaan hanya dari CIO, namun kami belum mempunyai perencanaan keuangan untuk suntikan modal ya selanjutnya. Selanjutnya dari kuadran yang yang saya temukan dalam penilaian buku organizational design, PTTKK dapat mendapatkan nilai 4,2 untuk efisiensi dan 2,8 untuk efektivitas yang mementingkan efisiensi dari perusahaan dan berada pada kuadran B. PTTKK ini belum mampu menghadapi persaingan global. Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan perlu lebih berfokus kepada efektivitas dalam mendesain organisasi dan lebih berfokus kepada perencanaan pada masa yang akan datang. Jika keahlian karyawan meningkat, maka perusahaan akan lebih mudah berinovasi dan meningkatkan persaingan antar perusahaan dengan sektor jasa yang serupa. Lalu untuk step 2, assessing the strategy, poin kedua, strategic types, dan subtopiknya exploration. Yang pertama, how innovative are the firm products relative to those of its competitor from the scale 1 to 5. Saya memberikan skor 2 karena perusahaan melakukan inovasi sesuai dengan tren pasar yang beredar, namun belum dapat menciptakan tren dalam dunia agensi. Pesaing rata-rata menyajikan jasa yang serupa namun memiliki beberapa perbedaan dari kelengkapan profit yang ditawarkan. Lalu yang kedua, are your customer willing to pay a high price for novelty products? Saya memberikan skor 3 karena harga yang ditawarkan cenderung sesuai dengan harga pasar. Meskipun belum ada penetapan harganya, tapi kami berkonsultasi dengan produk jasa yang serupa dan menemukan harga yang pas. Namun pelanggan belum dapat menerima dengan baik karena sering terjadi tawar-menawar dalam penentuan harganya. Lalu yang ketiga, how frequently does the firm develop new products? Saya memberikan skor 3 karena dalam 1 tahun perusahaan hanya mampu mengembangkan 2 produk baru, yakni jasa desain company profile dan social media handling yang menunjang kebutuhan penyebaran informasi para brand saat ini. Namun 2 produk itu bukan merupakan produk yang benar-benar baru, namun turunan dari beberapa produk lama yang kita kemas kembali. Lalu yang keempat, how difficult is it for other firms to develop related products? Saya memberikan skor 4 karena sangat sulit mengembangkan produk baru, research and development di bidang bisnis digital, menganalisis tren pasar, namun karena informasi yang beredar cepat melalui platform media sosial, perusahaan lebih terbantu dalam menganalisis tren pasar yang beredar. Lalu kelima, does your company use the latest digital technologies to develop new products? Ya, dan kami memberikan skor
5, karena perusahaan menggunakan teknologi terbaru untuk mengembangkan jasa yang disajikan, mulai dari alat yang digunakan, aplikasi, hingga teknik pembuatan videonya. Lalu yang terakhir ada, does your company use the latest digital technologies to develop new markets? Saya memberikan skor 5 karena perusahaan menggunakan berbagai fitur di platform media sosial yang sedang digemari untuk menyajikan informasi produk jasanya, menggunakan bentuk video yang digemari oleh masyarakat. Lalu subpoint exploitation, di pertanyaan pertama, what the firm's degree of process innovation? Saya memberikan skor 3 karena inovasi yang dilakukan berada di tingkat pengembangan produk yang sudah ada, namun diselingi dengan produk-produk yang baru. Lalu yang kedua, do your customer value standardization and reliability? Saya memberikan skor 5 karena pelanggan sangat menghargai standar operasional perusahaan karena komunikasi yang dibangun perusahaan dengan pelanggan sehingga pelanggan mengetahui term and condition yang diberikan perusahaan dan disepakati oleh pelanggan. Yang ketiga, is your company adopt utilizing digitalization to improve production process? Saya memberikan skor 5 karena bidang yang digeluti perusahaan merupakan bisnis jasa yang melibatkan digital sehingga dituntut untuk memanfaatkan digitalisasi pada proses produksinya. Lalu yang keempat, is your focus on developing production process rather than new products? Saya memberikan skor rata-rata ada di 3 karena perusahaan berfokus pada pengembangan produk yang sudah ada. Karena pasar digital agency sendiri prosesnya mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga harus sering diikuti dan diiringi dengan perkembangan digital yang pesat juga. Lalu yang kelima, what are the barriers to entry in this industry? Untuk digital agency sendiri, saya memberikan skor 5 karena persaingannya sangat ketat di antara agensi dan produk jasanya yang diberikan itu memiliki kesamaan dari output video dan fotonya sehingga sulit untuk menjadi pembeda yang unik di tengah-tengah industri kreatif. Kebanyakan pembedanya hanya di service yang diberikan para studio kepada customer. Lalu setelah melakukan penilaian, dalam aspek penilaian ini PT TKK berada pada skala 4,2 di exploration dan 3,6 di exploitation. Dari hasil skala kedua poin tersebut, PT TKK berada pada kuadran analyzer without innovation, yang artinya perusahaan melakukan analisis tidak dengan inovasi yang baru, di mana perusahaan belum mampu melakukan eksplorasi yang lebih jauh untuk melakukan eksploitasi yang tinggi kepada karyawan. Disarankan perusahaan juga berfokus pada pengembangan produk yang baru dan menggunakan cara untuk memperbanyak riset untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan yang baik dengan pesaing juga perlu dibangun untuk menyelaraskan profit yang diberikan dan membuka peluang untuk melakukan kolaborasi. Yang ketiga ada environment. Poin pertama, complexity. Terdapat beberapa pihak yang mempengaruhi kegiatan perusahaan yang disebut critical factors. Dan faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama pelanggan, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga lingkungan pesaing, yang keempat kualitas rekrutmen, yang kelima human resource talent pool, yang keenam regulasi pemerintahan. Dari keenam faktor tersebut yang saling berkaitan itu ada di kuadran medium, yaitu 4-6 dan 2 critical factor yang sangat mempengaruhi. Lalu di poin unpredictability, di poin pertama pelanggan, saya memberikan skor 5 karena PT TKK sangat bergantung kepada pendapat pelanggan karena jasa yang diberikan akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Saya memberikan skor 5. PT TKK berusaha mengembangkan teknologi terbaru sesuai dengan tren branding agency yang sedang digemari. Perusahaan selalu berupaya mengupdate teknologi dan strategi baru yang fit dengan alur kerja yang sesuai dengan yang kami tentukan.
Lalu yang ketiga ada lingkungan pesaing. Kami memberikan skor 5 dalam penentuan output dari jasa branding agency. PTTKK selalu menyesuaikan dengan lingkungan pesaing karena belum ada aturan yang rinci untuk menyusun branding dari suatu produk. Yang keempat ada harga. Harga yang ditentukan tidak mempunyai ukuran yang pasti karena belum adanya panduan yang disepakati oleh pelaku usaha agensi. Jadi kami tidak terlalu bergantung dengan harga karena tetap pada akhirnya kami akan melakukan negosiasi dengan calon klien. Yang kelima ada human resource talent pool. Kami memberikan skor 2 dalam pemenuhan kualitas sumber daya untuk perusahaan yang dibutuhkan untuk PTKK ini adalah karyawan yang memiliki keahlian di bidang agensi dengan dibuktikan dengan portofolio. Namun karena perusahaan masih tergolong startup, maka rekrutmen dilakukan secara tertutup dengan menyeleksi langsung calon karyawan yang dibutuhkan. Lalu yang keenam ada regulasi pemerintahan. Kami memberikan skor 3 karena dalam industri kreatif belum ada regulasi yang mengatur bagaimana untuk menstabilkan harga jasa branding atau memberikan edukasi mengenai harga yang pantas dalam melakukan jasa branding. Sehingga pemerintah belum sepenuhnya berpengaruh terhadap penentuan harga dan regulasinya. Dari kedua subtopik tersebut, PTKK mendapatkan skala 2 untuk complexity dan 3,8 untuk unpredictability. Dari skala kedua dimensi tersebut, PTTKK pada kuadran variat yang berfokus kepada lingkungan yang saling bergantung dan faktor yang dapat diprediksi untuk mengantisipasi ke depannya. Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan lebih mengenali lingkungan sehingga dapat mengetahui strategi yang cocok untuk mengembangkan perusahaan baik secara material maupun nilai. Mengenali lingkungan sendiri juga berguna untuk menciptakan produk yang baru sesuai dengan kebutuhan masa kini di lingkungan yang akan menjadi target pasar di perusahaan. Selanjutnya, step 3 atau analyzing the structure. Yang keempat ada configuration. Yang subtopik pertama ada product, service, and customer orientation. Yang pertama is the focus of your activities on internal operation of the organization. Are you focused towards product, service, or customer? Saya memberikan skor 2,5 karena PTTKK masih berfokus kepada operasi internal, namun dikarenakan perusahaan bergerak di sektor jasa, uh, yang saat ini menjadi fokus perusahaan adalah lebih kepada bagaimana menginput pelanggan atau bagaimana kepuasan pelanggan. Yang kedua, to what extent do your firm subunits to organize work around your customers? Saya memberikan skor 3 karena dalam memproduksi jasa iklan, PT TKK sudah mampu memproduksi dengan tim yang profesional dan spesialis bekerja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Pengerjaan tersebut dilakukan kreatif director, desainer art director, dan sosmed spesialis. Namun karena perusahaan bergerak di bidang jasa, seharusnya memiliki subunit research and development untuk memprediksi pasar yang akan datang. Namun karena perusahaan masih tergolong startup, maka R&D ini dilakukan oleh subunit creative director yang dibantu dengan karyawan-karyawan yang lain. Lalu pertanyaan yang ketiga, to what extent do your firm subunits organize work around your firm's product or service? TTKK membentuk 4 subunit untuk mengelola perusahaan subunit tersebut, yaitu dari finance, creative director, art director, dan marketing. Sub-subunit ini dibentuk untuk mengatur pekerjaan di dalam perusahaan. Pekerjaan tersebut yang membutuhkan koordinasi yang intens agar dapat meminimalisir kesalahan konflik internal. Namun kebijakan ini lebih berfokus kepada efisiensi pengerjaan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada functional specialization. Pertanyaan pertama, to what extent does your organization create subunits based on specialties or skills of its workers? Saya memberikan skor 3 karena PT TKK merupakan pelaku usaha yang baru berdiri di industri kreatif sehingga
lebih mengutamakan kualitas dari jasa, namun masih belum dapat membayar pekerja dengan jumlah yang banyak. Sehingga untuk mengefisienkan pekerjaan yang dikerjakan di perusahaan, dibagi subunit seminimal mungkin untuk mengefisienkan pekerjaan karyawan. Lalu yang kedua is your orientation towards specialization of functions and clear definition of jobs, high on functional specialization, or is your orientation low on specialization? Saya memberikan skor 3 karena orientasi dalam melakukan sebuah pekerjaan diupayakan semaksimal mungkin membagi beban kerja sesuai dengan keahlian dan kapabilitasnya. Namun karena keterbatasan sumber daya, PT TKK masih mampu memberikan jasa marketing komunikasi namun belum menyentuh marketing secara lengkap. Lalu yang ketiga, to what extent does the firm have clearly defined roles and responsibility for various subunits? Kami memberikan skor 4 karena perusahaan memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dan dalam memanage subunit untuk membantu meringankan kerja perusahaan. Hal ini selaras dengan kegiatan evaluasi bulanan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pekerjaan dari masing-masing subunit. Lalu dari kedua subtopik tersebut, menurut kurva, PT TKK mendapatkan skor 2,9 pada produk service customer orientation dan mendapatkan skor 3 pada functional specialization. Pada akhirnya, perusahaan berada pada kuadran fungsional. Saran yang dapat diberikan penulis adalah perusahaan lebih berfokus kepada internal perusahaan dan merancang dengan baik struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga produk yang dihasilkan tepat sasaran dengan pasar yang dituju. Jika struktur sudah disusun dengan baik, maka pengerjaannya juga akan menjadi lebih terarah. Selanjutnya, step 5 yaitu new organizational of the forms. Dari subtopik external activities. Yang pertama, pertanyaannya, count the number of external agreements you have for products or service and assess for view. Saya memberikan skor 4,5 karena perusahaan menjalin beberapa kerjasama dengan eksternal guna menyediakan layanan terbaik dengan mitra kerja. Lalu yang kedua, count the number of external agreements you have with suppliers and assess from 1 to 5. Saya memberikan skor 3,5 karena perjanjian kerja dengan pemasok tidak selalu dilakukan karena terdapat beberapa proyek yang dikerjakan oleh karyawan kami. Pada tahun ini, perusahaan menjalin satu kerjasama dengan pihak eksternal dari 5 proyek yang telah kami kerjakan. Lalu yang ketiga, count the number of external agreements you have for R&D activities and assess from the view. Karena saya bimbang, saya memberikan skor 3,7 karena kegiatan R&D ini belum dilakukan di tahun ini. Sehingga perusahaan belum menjalin kerjasama dengan pihak manapun. Namun proses R&D tetap dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang ada seperti Google Trends atau kami memberikan survei kepuasan kepada pelanggan yang telah menggunakan jasa kami. Lalu ada external people. Yang pertama, count the number of part-time people agreements you have and access from view. Saya memberikan skor 4 karena hampir seluruh proyek yang dikerjakan menggunakan tenaga paruh waktu karena produksi video satu video membutuhkan banyak kru. Lalu count the number of agreement with highly skilled and specialized people your organization has an access from views. Saya memberikan skor 1 karena karyawan tetap PT TKK ini merupakan karyawan terampil dan kami memang sengaja meng-hiring karyawan yang spesialis di bidangnya.
sehingga belum dirasa perlu untuk menjalin kerjasama dengan tenaga yang terampil. Lalu yang ketiga, count the number of agreements with external people you have in other categories and assess from view. Saya memberikan skor 3 karena jumlah perjanjian dengan eksternal sangat terbatas dengan bank dan pelanggan. Jadi belum banyak memerlukan kerjasama dengan pihak eksternal. Lalu pada kurva external agreement, PT TKK ini menunjukkan termasuk dalam kuadran outsourcer dengan aspek external people 2,6 dan external activities 3,9. Lalu PT TKK lebih banyak menggunakan jasa tenaga lepas sesuai dengan job desk yang diperlukan karena tenaga spesialisnya sudah terpenuhi dengan karyawan yang sudah kami hiring. Lalu step 4, assessing process and people. Yang keenam, di poin keenam, task design. Lalu ada subpoin variability. Dari pertanyaan pertama, does the firm treat each work task as unique? Saya memberikan skor 4 karena perusahaan mengerjakan tugas yang unik menurut karakteristik masing-masing pelanggan. Namun tetap diselipkan ciri khas pengerjaan dari karyawan untuk menyeimbangkan idealis dari para pekerja seni ini. Hal tersebut terkadang mengganggu pelanggan karena kurang sesuai dengan ekspektasi. Jadi terdapat misinterpretasi antara pelanggan dengan staf kami. Lalu yang kedua ada does the execute the task today much as it did yesterday. Saya memberikan skor 4 karena perusahaan cenderung melakukan tugas yang berbeda dengan yang kemarin tergantung pada konsep yang disepakati dengan pelanggan. Lalu yang ketiga, to what extent does it standardize the text dan customize? Standarisasi akhir dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah pendapat mengenai pelanggan dan kesepakatan yang dibuat di awal atau sesuai dengan kontrak yang kami sepakati. Hal ini menyebabkan standar yang sudah ditetapkan agak sulit diterapkan jika berhubungan dengan standar yang kami tetapkan untuk setiap pelanggan. Lalu subtopik selanjutnya connectedness. Yang pertama, does the firm divide its big text into subtext that are independent of one another low? Are subtext connected requiring a large? Saya memberikan skor 3 karena tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing karyawan merupakan tugas individu yang dapat dikerjakan seorang diri. Namun di akhir pekerjaan tersebut digabungkan sehingga terhubung dan membutuhkan koordinasi yang tinggi. Lalu yang kedua, does it manage the task set of specialized independent function? Saya memberikan skor 5 karena perusahaan memanfaatkan sumber daya dalam bentuk aliran proses karena dalam satu proyek sulit dikerjakan untuk satu divisi saja. Setiap step pekerjaan akan dilanjutkan ke divisi-divisi yang berbeda. Lalu ke yang ketiga, to what extent are the units the perform the subtext free to design their work as their wish rather than as instructed? Saya memberikan skor 2 karena setiap karyawan melakukan tugas selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu sehingga seluruh karyawan belum bisa secara bebas merancang dan mengerjakan secara cepat. Perusahaan belum menggunakan sistem sentralistik yang berarti kendali penuh terhadap manajer, namun masih berfokus kepada diskusi dengan pelanggan maupun teman-teman yang sedang bertugas. Lalu dalam pilihan aspek task design ini, PT TKK memiliki poin 3,6 di variability, lalu dan 3,3 di connectedness. Dan hasil akhirnya pada kuadran noti. Dengan proses pengerjaan tugas yang rumit membutuhkan tingkat koordinasi yang tinggi. Hal ini mencerminkan bidang perusahaan yang mengerjakan tugas-tugas kreatif dalam sebuah organisasi. Cara yang dapat diberikan adalah tingkatan eksekutif dapat membagi sub-sub unit untuk mengambil pendekatan kreatif agar koordinasi dapat dilakukan dengan lancar dan mengurangi resiko miscommunication antar karyawan. Lalu yang ketujuh ada people. Dari number of people,
Saya memberikan skor 1 karena karyawan PT TKK berjumlah 7 orang dan dibantu oleh production house atau pekerja lepas untuk mengerjakan suatu proyek, jadi tidak masuk dalam hitungan kami. Lalu yang B, professionalization, what proportion of employees hold advanced degrees or have many years of specialized training and experience. Saya memberikan skor 5 karena semua karyawan di PT TKK sudah menempuh pendidikan minimal sarjana dan uh, mempunyai keahlian-keahlian di bidangnya masing-masing. Lalu berdasarkan step 6, PT TKK mendapatkan skor 1 pada number of people dan skor 5 dari professionalization sehingga berada pada kuadran laboratori, sehingga PT TKK ini terjadi karena perusahaan masih baru berdiri, sehingga kami lebih memilih tenaga profesional namun dengan jumlah yang sedikit dibandingkan tenaga yang belum ahli namun berjumlah banyak. Dengan meminimalisir jumlah karyawan akan mempermudah proses komunikasi antar karyawan, namun uh, dengan 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 jumlah yang 7 masih dirasa masih kurang untuk menambah, dirasa masih kurang untuk melakukan pekerjaan dengan koordinasi yang tinggi. Lalu yang ke-8 ada leadership style. Yang pertama ada preference for delegation. Pertanyaan pertama, to what extent does top management prefer to maintain control themselves or encourage others to take on responsibility? Saya memberikan skor 2,7 karena perusahaan startup dan berjumlah 7 orang. Pendelegasian tugas dan tanggung jawab diupayakan semaksimal mungkin didistribusikan dengan baik sesuai dengan job desk masing-masing. Lalu terdapat beberapa pengambilan keputusan secara teknis dapat dilakukan oleh staff. Lalu yang kedua, to what extent does top management allow their direct reports to make important decisions and take action for the organization? Saya memberikan skor 3 karena pengambilan keputusan strategi diupayakan berasal dari direktur utama perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya chaos atau konflik antar divisi dan keberlangsungan perusahaan agar lebih lancar. Namun karena lingkungan kerja yang dibangun lebih mengutamakan open discussion, karyawan terkadang mengambil keputusan sepihak karena merasa selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan tertentu. Yang ketiga, overall, for your unit analysis, what is top management preference for delegation? Saya memberikan skor 2 karena ketua divisi mendelegasikan tugasnya kepada karyawan sesuai dengan job description yang disepakati. Selain itu, ketua divisi masih belum mampu bereksperimen untuk merolling posisi karyawan karena perusahaan meng-hiring pekerja yang sudah terspesialisasi di bidangnya masing-masing. Lalu yang kedua ada uncertainty avoidance. Yang pertanyaan pertama, to what extent does top management concern itself with the big picture? Saya memberikan skor 4,7 karena top management berfokus pada detail tentang income perusahaan dan bagaimana meningkatkan value perusahaan di mata konsumen maupun pesaing. Gambaran umum yang jelas, yang sangat jarang dibahas, karena menurut kami selama ini belum pernah menyimpang, meskipun pada realisasi tidak menutup kemungkinan terdapat 1 atau 2 plan yang belum terlaksana. Kami masih menganggapnya sebagai hal yang normal untuk startup. Lalu yang kedua, desktop management tend to be aggressive. Saya memberikan skor 3 karena direktur juga setiap bulannya sudah menyelenggarakan rapat yang bertujuan untuk melakukan controlling dari progres yang dilakukan karyawan. Dan hasil rapat tersebut digunakan untuk penentuan keputusan yang berada pada top management. Lalu yang ketiga ada how risk embracing versus risk avoiding. Saya memberikan skor 4 karena perusahaan sebaik mungkin berupaya untuk menghindari resiko yang dirasa belum mampu ditanganinya. Namun beberapa proyek yang dilibatkan berupa tugas-tugas yang belum pernah dikerjakan dalam satu rangkaian proyek, sehingga perlu penyesuaian dalam merancang alur pekerjaan yang dilakukan.
Lalu yang keempat, to what extent is top management control oriented in the management? Saya memberikan skor 3,8 karena perusahaan masih dalam tahap mengendalikan karyawan dan pendelegasian tugas, namun dilakukan oleh ketua divisi. Namun pada kondisi tertentu karyawan juga dapat mengambil keputusannya. Jadi preference for delegation ini perusahaan dari uncertainty avoidance ini perusahaan mendapatkan skor 2,5 untuk preference for delegation dan 3,9 untuk uncertainty avoidance, sehingga perusahaan berada pada kuadran manager. Pada kuadran ini, perusahaan berfokus pada mengontrol operasional daripada strategi yang dilakukan. Keputusan yang diambil cenderung jangka pendek dan ketua divisi belum dapat mendelegasikan sepenuhnya terhadap karyawan, sehingga perlu memperhatikan untuk grand strategi selama 1 tahun dan evaluasi tiap bulannya untuk menentukan leads dari based perusahaan. Lalu yang ke-9 ada organizational climate di sub readiness. Pertanyaan pertama, to what extent people prefer old ways thinking and doing things? Saya memberikan skor 2. Karena pada saat ini perusahaan berfokus pada tren yang beredar di dunia kreatif. Cara yang masih dilakukan tergolong lama karena memasarkan jasa kami menggunakan telemarketing. Padahal sudah banyak media yang dapat digunakan. Lalu yang kedua, to what extent do people tend to shift direction or adjust their work habits to meet new anticipate challenge? Saya memberikan skor 3,6 karena untuk menghadapi tantangan yang baru dibutuhkan trial and error pada saat merancang produknya, sehingga perusahaan berupaya secara perlahan untuk melakukan sesuatu yang baru namun tidak melupakan kebiasaan kerja yang lama. Jadi membutuhkan proses untuk pergantian kerja dari cara yang lama dan baru. Lalu yang ketiga, overall, what is the organization level of readiness to change? Saya memberikan skor 2 karena secara singkat karyawan masih belum menjabat sebagai karyawan tetap. Maka akan mengurangi tingkat komitmen dalam organisasi. Jadi menurut saya, namun sudah siap untuk menerima perubahan. Lalu yang kedua ada tension. Pertanyaan pertama, what is the level of distrust in the firm? Saya memberikan skor 5 karena sejauh ini saya melihat proses yang dilakukan perusahaan tanpa tambahan modal yang besar sekalipun, perusahaan akan sulit berkembang. Dan perusahaan belum mendapatkan suntikan dana sejak setoran modal awal dari investor. Lalu yang kedua, what is the level of conflict in the firm? Saya memberikan skor 2 karena konflik yang terjadi hanya seputar pelaksanaan teknis suatu pekerjaan, tidak ada konflik yang berarti. Lalu yang ketiga, to what extent do people perceive rewards not to be equal across employees? Saya memberikan skor 5 karena penghargaan yang diberikan karyawan, karena perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang mampu berinovasi. Karyawan yang menyadari jika terdapat perbedaan penghargaan. Lalu yang keempat, to what degree do people question the credibility of the organization? Saya memberikan skor 4 karena diskusi dilakukan ketika merancang sistem organisasi di perusahaan. Ketika diskusi tersebut dilakukan, kredibilitas pemimpin organisasi selalu dipertanyakan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, what is the level of scapegoating or blaming other people for problems? Saya memberikan skor 2 karena karyawan menyadari jika kadang-kadang terdapat error pada pekerjaan yang dilakukan, sehingga potensi mengkambing hitamkan untuk atau menyalahkan orang lain dapat diminimalisir. Lalu perusahaan mendapatkan skor 2,8 untuk readiness dan 3,6 untuk tension, sehingga perusahaan pada kuadran internal proses. Pada kuadran ini, perusahaan berada pada kondisi moralitas yang rendah, potensi ketidakadilan reward itu juga ada, dan mudah terlibat konflik antar karyawan. Maka dari itu,
Saran yang dapat disampaikan adalah perusahaan lebih memperhatikan mengenai konflik yang mungkin terjadi di internal perusahaan meskipun terlihat tenang, namun tidak menutup kemungkinan akan mengalami konflik yang kompleks. Lalu step 5, analyzing coordination, control and incentive. Yang poin ke-10, coordination and control dan decentralization. Pertanyaan pertama, to what extent are subunit decision and action directed by corporate headquarters or another sole authority? Saya memberikan skor 2 karena PT TKK mampu melakukan proses pengambilan keputusan melalui direktur. Dan sebelum memulai suatu proyek, pada pengerjaan proyek subunit ini, manajer mempunyai wewenang untuk memutuskan pembagian job desk-nya. Untuk yang kedua, to what degree does the top management leave control or operational decision to managers or others in charge of those operation? Saya memberikan skor 3 karena top management memberikan keleluasaan untuk pengambilan keputusan melalui manajer subunit jika keputusan tersebut berhubungan dengan operasional. Namun, jika menyangkut urusan administrasi di antara rekanan, top management tetap andil dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, how much discretion do subunit managers have in establishing their budget? Saya memberikan skor 3 karena ketika melakukan sebuah proyek, subunit memberikan keleluasaan untuk pengajuan biaya produksi. Hal ini diberlakukan karena biaya produksi yang fluktuatif membuat keuangan mengalami kesulitan untuk menentukan anggaran yang tepat. Lalu yang keempat, how much discretion do subunit managers have in determining how their units will be evaluated? Saya memberikan skor 4,5 karena SOP evaluasi untuk subunit belum diadakan sehingga manajer subunit diberikan keleluasaan untuk menentukan poin evaluasi yang akan dibahas. Namun top manajemen memiliki peran untuk memberikan pandangan terhadap evaluasi yang dilakukan. Lalu yang kelima, how much discretion do subunit managers have over how work expectation are to be handled? Saya memberikan skor 4 karena manajer subunit memiliki kendali untuk menentukan pengecualian dalam melakukan pekerjaan. Namun jika keputusan yang diputuskan bersifat strategis, top manajemen akan melakukan proses pengambilan keputusan melalui rapat. Lalu selanjutnya ada formalization. Di formalization ini, pertanyaan pertama, to what extent does the organization rely on rules, codes, or policies? Saya memberikan skor 3 karena aturan proyek dan kebijakan yang dilakukan berdasarkan SOP sudah ditentukan. Namun kebijakan yang dilakukan bergantung pada instruksi project manager yang memberikan pembagian tugas. Lalu yang kedua, are the precise job description to describe who does and what and how. Saya memberikan skor 5 karena setiap divisi melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Contohnya, project manager memberikan instruksi kepada pekerjaan divisi-divisi di bawahnya. Creative director menentukan garis besar, lalu art director memberikan gambaran visual, dan selanjutnya. Lalu yang ketiga, are there well-known expectation about what is correct, acceptable, or expected of employees? Saya memberikan skor 5 karena dalam mengerjakan proyek, harapan yang diinginkan pekerja berupa poin revisi yang tidak banyak dan pelanggan merasa puas akan pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang keempat, are there well-known penalties for violating rules or not meeting expectation on the job? Saya memberikan skor 1 karena saat ini hukuman berupa surat peringatan atau pemecatan belum dilakukan karena proyek yang dilakukan belum mengalami kegagalan yang menyebabkan kerugian secara finansial bagi perusahaan. Lalu, to what extent are employee action monitor, recorded, or provide as feedback? Saya memberikan skor 4 karena tindakan karyawan dipantau melalui key performance indicator yang ditetapkan project manager dan ditindaklanjuti oleh project manager jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan brief. Lalu dalam penilaian aspek coordination and control ini, PT TKK berada di
skala 3,3 untuk decentralization dan 3,6 untuk formalization. Dari hasil skala kedua dimensi ini berada pada kuadran mosaik, yaitu modal yang digunakan untuk memungkinkan sistem yang berbeda di seluruh perusahaan untuk berubah meskipun prosesnya tampak kabur, namun diupayakan tetap sistematis. Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan memperbaiki sistem komunikasi hingga standar operasional prosedur yang agar minimalisir koordinasi yang berulang antara manajer subunit dan staf produksi. Selanjutnya ada insentif dari subbab basic of evaluation. Yang pertama are people reward using a fixed salary or hourly daily wage, or are they reward based solely on the quality and quantity of their work. Saya memberikan skor 2 karena gaji atau imbalan yang diberikan karyawan berdasarkan kualitas kerja yang dihasilkan termasuk target pelanggan yang didapatkan. Lalu yang kedua, to what degree are salaries or other rewards based on the skills, experience on the job, efforts, or cooperativeness of the employee. Saya memberikan skor 3 karena gaji yang diberikan sesuai dengan kerja sama yang dilakukan sehingga menghasilkan output pekerjaan yang berkualitas tinggi dan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Lalu yang ketiga, in evaluating people for promotion, benefit, or other rewards, whether tangible or intangible, does management and passive how work is done. Saya memberikan skor 3 karena proses evaluasi yang dilakukan PTTKK ini lebih menekankan pada penanganan SDM agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pekerjaan yang dihasilkan dapat sesuai dengan ekspektasi antara klien maupun tim. Lalu target of incentive. Pertanyaan yang pertama, do the activities in your organization require collaboration by individuals? Saya memberikan skor 5 karena aktivitas operasional dalam PTTKK ini membutuhkan kolaborasi antar divisi karena pekerjaan yang dilakukan berurutan dan dilakukan divisi yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, to what extent are teams compensated based only on individual performance? Saya memberikan skor 3 karena kompensasi yang diberikan kepada karyawan ini berdasarkan kinerja kelompok yang menghasilkan output yang dapat meningkatkan income baik secara nilai maupun material. Lalu yang ketiga, in evaluating people for promotion, benefit, or other rewards, whether tangible or intangible, does the management and passive the individual's work? Saya memberikan skor 4 karena PTTKK selalu memberikan evaluasi karyawan yang ditekankan kepada pekerjaan kelompok dan hasil yang terukur berdasarkan unit analisis yang dipilih. Lalu dalam aspek ini PTTKK berada di skala 2,6 untuk basis of evaluation dan skala 4 untuk target incentive. Dari hasil kedua dimensi itu PTTKK berada pada kuadran skill pay yang didasarkan pada gagasan bahwa karyawan harus memanfaatkan keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti deskripsi pekerjaan, aturan, dan kebijakan perusahaan. Pekerjaan digambarkan secara rinci terkait apa yang harus dilakukan dalam kegiatan mereka yang sehari-hari dan menerima arahan dari otoritas organisasi perusahaan. Lalu untuk tabel fit dan misfitnya, PTTKK ini mengalami misfit di kuadran strategy types, task design, people, dan coordination and control. Lalu step 6, designing the architecture. Dalam penilaian, perusahaan tidak menutup kemungkinan terdapat misfit di beberapa step. Namun menurut Burton, ketidaksesuaian dalam mendesain perusahaan harus diperbaiki jika memang harus diperbaiki. Pertimbangan tersebut terletak pada biaya ketidakseimbangannya. Dapat kedua kesulitan dalam membuat perubahan dan memperbaiki ketidaksesuaian, yakni
Pertama, ketidaksesuaian lebih mudah diperbaiki daripada yang lain, dan memperbaiki satu ketidakcocokan yang lebih mudah untuk dilakukan. Dari 11 step yang sudah penulis temukan, penulis mengurutkan sesuai dengan kesulitan perubahannya. Dari skala 1 sangat mudah, lalu 5 sangat sulit. Menurut penulis, yang paling sulit untuk dirubah adalah environment dan organizational goals. Lalu yang paling mudah ada di leadership style dan people. Pada tabel misfit ini, yang mengalami misfit ada kuadran task design, people, coordination, dan control yang berada di kuadran C dan D. Lalu jika melihat tabel kesulitan, penulis merancang strategi untuk organisasi melalui proses yang panjang untuk menentukan strategi yang tepat dan langkah-langkah yang dilakukan. Untuk itu, pada perubahan kuadran dapat dilakukan dengan mengubah prosedur yang telah disepakati dalam kuadran insentif, lalu melibatkan internal dan eksternal organisasi untuk melakukan proses bisnisnya. Di samping itu, pada desain organisasi PTTKK ini akan dilakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi masa depan yang tidak menentu dan menjalankan bisnis digital marketing, yaitu melakukan ekspansi besar untuk untuk membangun kepercayaan calon konsumen terhadap jasa yang kami tawarkan. Lalu, step 7, implementing the arsitektur. Proses perubahan dari perusahaan harus memberikan dampak yang signifikan terhadap tata kelola administrasi, kepuasan karyawan, penggabungan banyak departemen program yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Burton, proses perubahannya tidak terstruktur baik yang tidak terstruktur dengan baik menyebabkan karyawan sulit untuk memahami hingga akhirnya tidak mendukung keputusan manajer. Untuk itu terdapat 4 bagian rencana implementasi. Yang pertama, what? PTTKK dapat melakukan pelatihan dari tingkat manajer hingga karyawan yang lini paling bawah, lalu membuat alur pekerjaan dengan menyesuaikan tugas dan pendelegasian masing-masing karyawan, lalu melakukan riset yang mendalam mengenai pengembangan produk yang sedang berjalan maupun yang akan diluncurkan, lalu mengatur ulang mengenai pekerja lepas yang menjadi rekan PTTKK memperbarui sistem kontrak. Lalu manajer melakukan konsolidasi yang bertingkat melalui project manager memberikan keleluasaan pada karyawan untuk pengambilan keputusan kecil. Lalu yang kedua ada who. PTTKK juga bisa melakukan penanggung jawab pelatihan adalah CIO. Lalu penanggung jawab alur pekerjaan bisa diserahkan kepada project manager bersama manager administration and finance, karena PM dirasa lebih mengetahui bagaimana alur pekerjaan di bidang agensi. Lalu R&D dapat diserahkan kepada manajer marketing. Lalu pengaturan kontrak pekerja lepas dapat dilakukan oleh manajer administrasi dan keuangan. Lalu yang terakhir, konsolidasi dapat diserahkan oleh CIO langsung karena secara general CIO dapat melihat perubahan dari helikopter view perusahaan. Lalu kapan dapat dilakukan perubahan-perubahan ini? Penulis merancang timeline untuk merealisasikan perencanaan yang telah dituliskan. Yang pertama, Januari sampai Desember dapat dilakukan pelatihan secara bergantian. Lalu Januari sampai Maret dapat dilakukan penentuan alur pekerjaan dengan R&D produk baru. Lalu Januari sampai Februari dilakukan R&D dulu untuk menentukan plan marketing. Lalu April setelah melakukan R&D, penentuan alur pekerjaan dapat dilakukan pembaruan kontrak untuk pekerja lepas dengan mengisi kekosongan yang dibutuhkan PTTKK. Lalu Januari sampai Desember dilakukan konsolidasi setiap bulannya untuk memantau bagaimana proses perencanaan. Lalu yang keempat, follow up the milestone. Penulis menyoroti pentingnya komunikasi untuk menekankan bagaimana model kontingensi dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Secara sederhana, dapat dilakukan melalui controlling turunan capaian kerja dari proyek tahunan dan drill down
menjadi capaian kerja setiap bulannya. Jika sudah disediakan spreadsheet untuk melihat capaian kerja, karyawan hanya perlu mengikuti leads yang ada dalam spreadsheet tersebut dan dievaluasi melalui rapat koordinasi setiap bulannya. Namun komunikasi bukan hanya sekedar laporan kerja, namun discussion atau bertukar pendapat dan pembahasan mengenai keberlangsungan perusahaan juga sangat penting untuk menemukan inovasi-inovasi perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.